Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa di Market Plus, dan kembali kami sampaikan ataupun tayangkan untuk data-data pembukaan dari bursa utama Asia di pagi hari ini. Untuk Nikkei menguat 1,7%, SCI Singapura menguat 0,32%, dan Kospi Korea dibuka menguat 1,43%, dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,4%. Dan berikutnya kita akan tayangkan saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Ezar Ridho Utama, ekonomis NH Korindo Sekuritas Indonesia. Yang pertama adalah MDKA dengan support di 2000, resistance di 2750, rekomendasi swing buy. Kemudian ADMR support di 1230, resistance di 1550, rekomendasi buy on weakness. Kemudian JPFA dengan support di 1665 dan resistance di 2000, spekulatif buy. Kemudian SMRA dengan support di 530, resistance di 655 dengan rekomendasi spekulatif buy. Kita ke MDKA terlebih dahulu, Mas Ezar, seperti apa analisis lengkapnya? Jadi kalau kita lihat dari MDKA, memang di dalam beberapa minggu sebelumnya MDKA itu dalam downtrend channel, dan kita itu memang antisipasi bahwa MDKA akan mendapatkan bullish sentiment dari IPO-nya ADI, yaitu spin-off dari Adaro-nya. Kita udah lihat pas ada pengumuman dari si Adaro itu, si MDKA juga mengikut ada swing, ada bullish momentum, bullish trend dari situ. So we are following the progression and sentiment dari MDKA. Nah, kita itu memang rekomendasikan untuk buy di 2050, untuk buy di 2050 saat ini, dan ya resistance-nya itu memang di dalam TP 2160. Jika bisa breakout dari situ bisa ke 2480 sampai 2520. Tapi jika downtrendnya continue, stop loss-nya itu di 2000. Jika di breakout dari 2000 harus cut loss. 750 proyeksinya kira-kira berapa lama? Atau di akhir tahun MDKA bisa sampai segitu nggak, Mas Ezar? MDKA itu tergantung dengan beritanya dari Adaro sih, dan gimana sentimen pelaku pasar interpretasikan apa yang gimana signifikan dan pendampingannya untuk MDKA juga. Selain itu, mungkin rekomendasinya saya berikutnya adalah Adaro, soalnya itu memang Adaro juga dapetin efek dari ADI juga. Jadi MDKA sama ADMR memang ada sentimen sama dari spin-off-nya Adaro. Tapi kalau kita lihatin dari ADMR itu saat ini di strong support, dan kita itu rekomendasi di area strong support. Tapi kita merasa bisa koreksi sedikit lagi, terus habis itu bisa rebound. Jadi kita rekomendasikan untuk buy on weakness untuk ADMR, entry level di 1275 sampai 1250, TP-nya di 1385 sampai 1405, dan jika bisa breakout dari situ bisa ke 1500 sampai 1550. Stop loss-nya di 1230-an untuk ADMR. Oke, ADMR dengan rekomendasi buy on weakness begitu ya, dengan support di 1230 dan resistance di 1550. Kemudian dari ADMR kita ke JPFA. Sebenarnya apa sebetulnya saham yang satu ini, Mas Ezar? Jadi JPFA itu memang tidak ada, kalau kita lihatin dari secara fundamental, JPFA memang sales growth-nya itu kurang sesuai dengan forecast-nya atau guidance dari perusahaannya. Tapi kalau kita lihatin dari sentimen pelaku pasar, memang JPFA itu dalam bullish uptrend saat ini.
ya kenapa kok bisa guidance-nya itu lebih tinggi dari realisasinya untuk tahun ini, tapi ada lebih banyak bullish momentum. Ya, Java itu memang adalah salah satu emiten yang dikonsiderasi untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk program makan gratis, makan siang gratis bergizi dari Prabowo. Jadi mereka itu sangat-sangat berlayak untuk dapat B2G atau business to government contracts. That's why Java itu sangat dilayak untuk kerjasama dengan pemerintah, dan why a lot of market speculators sangat bullish on Java and Poppy stocks saat ini. Saya itu rekomendasikan Java, soalnya Java juga membentuk bullish pennant dan sudah breakout dari pattern itu. Fibonacci-nya juga mencapai 50%. Kita rekomendasikan speculative buy, entry-nya di 1760 sampai 1735. TP itu di 1850. Kemudian jika bisa breakout dari situ, bisa ke 1950 sampai 2000. Stop loss-nya di 1665. Jika breakout ke bawah dari support 1665 harus cut loss. Oke, JPFA tadi analisisnya sudah disampaikan, kemudian ke depannya ini secara sentimen akan menarik begitu ya dengan adanya program makan bergizi gratis, dan JPFA ini bisa menjadi salah satu emiten yang dapat dipilih begitu untuk kemudian merealisasikan program tersebut. Dari JPFA kita bergeser ke SMRA, seperti apa Mas Cesar? Jadi Summarecon Agung sudah kelihatannya sudah selesai membentukin head and shoulders pattern, tapi kemungkinan ada kita antisipasikan bahwa price actionnya akan lebih stabil for the short run, tapi for the long run, for the medium to long run, memang akan ada rebound yang secara signifikan, soalnya di dalam industri sektor properti, Summarecon kemungkinan ada juga akan kerja dengan Prabowo untuk mencapaikan apa yang the property development program untuk, kalau nggak salah 3 juta rumah ya? Sampai 6 3 sampai 6 juta perumahan juga. Jadi kita melihatin Summarecon Agung itu sangat berlayak untuk dilihatin. Summarecon kita juga lihatin ada RSI positive divergence, dan kita rekomendasikan untuk speculative buy, entry level di 590 sampai 540, TP-nya di 590 sampai 600, dan juga TP jika bisa breakout dari situ, TP-nya di 655 sampai 670, dan stop loss-nya di 530. Baik. Untuk Summarecon. Itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Cesar, ada MDKH, ADMR, kemudian JPFA dan juga SMRA. Dan kita akan update pemirsa pembukaan dari IHSG dari pembukaan hingga saat ini. Untuk IHSG sejauh ini bergerak menguat ya 0,97% di level 7.265,320. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers ada BBRI, BBCA, BMRI, INPC, kemudian ada Boat, BRIS, Astra International, dan top losers ada Goto, PSAB, NAIK, ITMG, PNLF, BBYB, Inti, Andalan, Prima, TBK, SCAA, dan WIRG. Data selengkapnya dapat Anda saksikan di RTI pemirsa ya. BBRI sejauh ini masih jadi top gainers. Mas Ezar, analisis Anda terkait dengan BBRI, pergerakannya hari ini seperti apa, dan juga IHSG sejauh ini masih bergerak menguat. Proyeksi sampai dengan penutupan perdagangan sesi 1 seperti apa? Sepertinya kita lihatin memang BBRI seperti yang saya bilang tadi kemungkinan akan koreksi ya. Saya juga merasa BBRI akan koreksi. Mungkin di opening BBRI bisa menjadi top gainers atau dalam jangka pendek. Memang kita lihatin BBCA, BBRI
memang menjadi top gainers. It's not a surprise because memang kita sudah oversold juga. Tapi in the long run, because I said ya ISG lebih stabil, ya ISG akan cuma di situ aja. It's not going to be a significant it's not going to be a significant gain if I were to be telling the truth. Soalnya BBRI, because BBRI becomes a sort of proxy for the aggressiveness of the economy, and we are seeing that consumers and business people dengan banyak ketidakpastian dari sisi bisnis, dari sisi politik juga lebih konservatif gimana mereka manajein investasinya mereka dan gimana mereka itu mau bukain bisnis, mereka mau tarikin dana atau utang gitu. So because of this conservativeness from the dari masyarakatnya sendiri, I don't think BBRI will be going back to the peak of this year. Baik, oke. Sejauh ini naik, kemudian untuk direalisasikan untungnya nanti begitu ya, secara proyeksi Anda memproyeksikan seperti itulah kurang lebih untuk BBRI ya? Iya. Oke, untuk baik. satu kemungkinan bisa rebound aja sih. Baik. Oke, Mas Ezar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga memang apa yang Anda sampaikan dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dalam menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun lagi-lagi keputusan investasi dikembalikan kepada investor. Mas Ezar, sukses selalu, sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.